Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 April 2025, hari Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali saya mengajak saudara-saudara untuk bersyukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menangisi kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari baca pertama kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 7. Bacaan kedua Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11, dan Injil Lukas 22 ayat 14 sampai dengan bab 23 ayat 56. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara kita mulai memasuki pekan suci yang dimana diawali dengan hari Minggu Palma mengenang sengsara Tuhan. Kita akan tapak tilas saudara saat Yesus memasuki Yerusalem yang akan membawa dia menuju jalan salib. Melalui Injil yang kita baca dan renungkan, mengajak kita semua saudara-saudara untuk mengenang akan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, di mana tepat 5 hari sebelum disesah, dibunuh dan wafat di atas kayu salib. Kisah drama sengsara dalam penebusan dosa manusia, jalan penderitaan yaitu jalan keselamatan Allah yang harus dijalaninya. Sebelum saat penderitaannya, Yesus Tuhan kita rindu untuk makan bersama dengan muridnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Lukas 22 ayat 15. Mari dalam tapak tilas ini saudara kita mau ikut merasakan saat-saat Yesus memasuki gerbang Yerusalem. Dia meratapi pintu gerbang dari kejauh dan penuh kesedihan hingga meneteskan air mata. Dalam Lukas 19 ayat 41, Yesus menangis ketika melihat kota Yerusalem. Yesus menangis karena mengasihani umat yang akan segera mengalami hukuman yang dahsyat. Yesus mengetahui bahwa mereka mengharapkan seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Lukas 19 ayat 42. Dalam Matius 27 ayat 37 sampai dengan 39 dinyatakan saudara, Yesus menyatakan celaka atas para pemimpin kota Yerusalem. Yesus mengungkapkan kesedihan bahwa Israel menolak panggilan Allah untuk bertobat. Kata Tuhan Yesus, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Matius 23 ayat 37. Saudaraku, saat ini saudara, Yesus Tuhan pun memandang kita semua pribadi lepas pribadi saudara dengan sorotan mata yang sedih. Yesus meratapi akan diri kita masing-masing yang mana kehidupan kita ini penuh keduniawian, penuh kedurhakaan, penuh dosa saudara. Hati yang penuh sampah, iri, dengki, kebencian, dendam. Tuhan Yesus hatinya pilu melihat keadaan kita saat ini. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Lukas 19 ayat 37 sampai dengan 38.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Semua orang yang ada di sana, saudara, menyambut Tuhan Yesus dengan meriah sambil melambai-lambaikan daun palma di tangan mereka. Apakah Yesus sukacita dengan sambutan ini, saudara? Yesus tetap bersedih. Dia tahu, saudara, dia tahu mereka yang memuji bersorak-sorai dengan mulut mereka. Dan dengan tangan mereka, saudara, mereka pula lah yang berteriak, salibkan, salibkanlah dia. Inilah kita semua, saudara, yang selalu memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut kita ini, saudara. Dengan mulut yang sama pula kita menghujat, menghina, menghakimi sesama kita. Tangan yang kita angkat, kita lambaikan untuk memuliakan Tuhan. Dengan tangan ini pula, saudara-saudaraku, kita gunakan untuk segala kejahatan. Menunjuk-nunjuk saudara kita, menampar saudara, kita gunakan untuk kejahatan, mencuri, korupsi, dan sebagainya, segala kejahatan. Tuhan Yesus sedih. Sedih, saudara, memandang setiap dari kita dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita memerlukan Dia, saudara. Kita memerlukan Dia. Yesus Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari segala dosa. Untuk dapat melepaskan itu, Yesus harus dikorbankan terlebih dahulu. Dan saat dia dikorbankan, saudara, dia, Yesus Tuhan kita, saudara, memerlukan saudara. Yesus membutuhkan keledai untuk ditunggangi punggungnya untuk dapat mencapai misi keselamatan itu. Selanjutnya, dalam kitab Yesaya, kita mendengar kalimat, Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Yesaya 50 ayat 6. Serta pada kisah sengsara tampak Simon Kirene yang memikul salib menggunakan punggung dan mengikuti Yesus. Lukas 23 ayat 26. Saat ini, saudara, dalam masa pekan suci, di hari ini, Yesus Tuhan memerlukan setiap dari kita pribadi lepas pribadi, saudara. Saat ini, Yesus memerlukan kita. Apa yang diperlukan Tuhan dari kita, saudara? Yesus memerlukan waktu, tenaga, dan konsentrasi kita, saudara, untuk bersama-sama dengannya. Merenungkan makna dan arti dari persoalan-persoalan kita. Jika penderitaan itu bisa dihadapi, kenapa harus dihindari ataupun disimpan hingga menjadi ganjalan dalam hati? Kita diajak untuk berkonsentrasi, menyiapkan tenaga dan waktu guna menyatukan penderitaan kita dalam penderitaan Kristus. Kita yakin dan percaya dalam Kristus, persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita hadapi tidak akan menghancurkan diri kita, tetapi mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Kata kunci dari Injil di atas adalah punggung, saudara. Punggung bukan sekedar istilah yang dirujuk pada bagian tubuh tertentu saja. Kata punggung juga merujuk pada makna lain. Misalnya tulang punggung keluarga untuk merujuk peran seorang sebagai penanggung jawab keberlangsungan hidup anggota keluarganya. Istilah itu dipakai bukan tanpa alasan. Para pekerja, saudara, petani, tukang misalnya menggunakan punggungnya untuk memikul beban, memikul pekerjaan, dan dari sana dihasilkan rezeki. Pekerjaan menggunakan punggung menuntut konsentrasi dan fokus yang tinggi, saudaraku. Salah sedikit saja, barang bawaan bisa jatuh dan berantakan. Dan hari ini, saudara,
Hari ini saudara, punggung keledai memberikan kenyamanan dan kemuliaan pada Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Punggung Simon telah meringankan beban penderitaan Kristus karena telah turut memikul salib yang berat. Punggung Yesus babak belur, saudara, dicambuki oleh para serdadu. Punggung yang babak belur itu menunjukkan betapa Allah rela merendahkan diri sedemikian rupa sampai pada tingkat yang paling rendah demi keselamatan manusia. Kita renungkan saat ini, saudara. Kita mau merenungkan di atas punggung kita masing-masing. Adakah kita memikul beban kita sendiri di punggung ini, saudara? Mungkin orang tua memikul beban biaya sekolah anaknya. Seorang anak memikul beban tuntutan sekolah. Seorang gadis terbebani oleh komentar netizen pada fotonya di media sosial sehingga dirinya merasa insecure. Seorang pria, saudara, patah hati ditinggalkan pasangannya. Atau mungkin juga seorang kakek hampir putus asa karena penyakit yang semakin parah dan lain sebagainya. Sehingga saudara, fokus, waktu, serta perhatian kita hanya tertuju pada beban-beban itu. Apakah ini berat? Tentu, saudara. Sebab tidak ada beban hidup yang enteng. Bagaimana dengan Yesus? Dia pikul beban dosa kita di punggungnya, saudara. Dia harus menerimanya semuanya ini yang bukan akibat dosanya. Dosa kitalah yang ditanggungkannya, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dalam pekan suci ini, saudaraku yang terkasih, yang diawali dengan hari Minggu Palma, Yesus memerlukan, saudara, memerlukan pengorbanan kecil dari kita, sehingga kita dapat menyaksikan pengorbanannya yang besar. Yesus memerlukan pengorbanan waktu dan pelayanan setulus hati dari setiap kita untuk mengikuti perayaan pekan suci ini. Yang mana, saudara, akan membosankan atau ngantuk karena tidak seperti pada hari-hari Minggu biasa. Yesus juga memerlukan pengorbanan waktu, tenaga kita, dari kita, saudara, untuk membawa setiap penderitaan dari saudara-saudara kita, dan kita bawakan, kita persembahkan bersama kepadanya. Saudaraku, regi hari ini, dalam perayaan hari Minggu Palma, kita semua diajak untuk pertama kali, saudara, mengingat akan kisah Yesus masuk Yerusalem, disambut oleh orang-orang yang melambaikan daun palma. Mengingatkan minggu-minggu terakhir dalam hidup Yesus, saudara. Mengingat kesengsaraan Yesus, menyambut Yesus di dalam hati dan bersedia mengikutinya, serta mau masuk dalam pertobatan. Mari kita mau memberi pengorbanan kecil, saudara, baik waktu, tenaga, dan ketulusan hati yang diperlukan Yesus dari kita semua selama pekan suci ini. Kita mau mengikuti, saudara, akan kesengsaraan Tuhan Yesus dengan fokus, sabar, dan dengan penuh pengharapan, di mana akhirnya kemenangan akan kita peroleh dari wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah menyerahkan punggungnya untuk membebani segala dosa-dosa kita, sehingga kita peroleh kebebasan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat memasuki pekan suci. Terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom alaikum.